Tahun ini, bau kolak dan petasan rasanya seperti bercampur dengan air mata. Sebentar lagi Ramadan, bulan paling suci. Tapi jujur, buat aku, Andi, rasanya sangat berat. Setelah semua yang terjadi, aku bertanya-tanya, apakah aku pantas tersenyum? Aku merasa bersalah kalau harus terlihat bahagia. Tonton sampai selesai ya, karena ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kehilangan besar justru membuka lembaran berkah yang tak terduga dan mengajarkanku makna keluarga yang sesungguhnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Jujur ya, beberapa minggu terakhir ini adalah fase terberat dalam hidupku. Kalian tahu, Ramadan selalu jadi momen spesial, tapi tahun ini berbeda. Musibah itu masih terasa baru, dan rasanya aneh harus menyiapkan takjil tanpa tawa orang-orang tersayangku. Aku hampir menyerah pada duka. Benar-benar merasa Ramadan kali ini harus kulewati dalam diam dan kesendirian. Sampai akhirnya aku curhat ke Aurum, sahabatku. Aurum menatapku dengan mata penuh pengertian. Andi, Ramadan itu hadiah dari Yang Maha Kuasa, bukan beban tambahan. Semangat dan kebahagiaanmu adalah bentuk syukur terbaik atas segala ampunan yang Allah berikan. Jangan biarkan duka merenggut berkahmu. Mereka di sana pasti lebih bahagia melihatmu bangkit dan fokus pada ibadah. Kata-kata Aurum ini pelan-pelan mulai merobohkan tembok kesedihanku. Aku sadar, aku harus mencari cara untuk tetap optimis. Setelah mendengar masukan dari Aurum, aku mulai mencoba menata hati dan pandangan terhadap Ramadan. Tantangannya adalah setiap sudut rumahku punya memori yang membuatku sesak dan ingin menangis. Di malam menjelang sahur pertama, aku melihat Mbah Joyo, satu-satunya keluarga dekat yang tersisa, duduk termenung di kursi rotan. Beliau juga mengalami kehilangan yang sama, tapi matanya memancarkan ketenangan luar biasa. Aku menghampirinya, dan Mbah Joyo hanya tersenyum hangat sambil membelai rambutku. Beliau bilang, "Nah, kalau kita terus meratapi, siapa yang akan mendoakan mereka dengan hati lapang dan ikhlas? Kebahagiaanmu, kesungguhanmu beribadah di bulan suci ini, itu hadiah terindah untuk mereka di sana. Kita harus kuat, Nak Andi, demi mereka yang sudah mendahului kita." perkataan Mbah Joyo itu seperti penyejuk yang membasahi kalbu. Aku akhirnya menyadari, menunjukkan semangat dan kegembiraan menyambut Ramadan bukan berarti aku melupakan mereka. Justru itu adalah manifestasi cinta dan kekuatan iman yang tulus. Dan benar saja, sejak hari itu suasana hatiku berubah drastis. Kami memutuskan untuk membuat Ramadan tahun ini tetap terasa istimewa, meskipun dengan format yang berbeda. Aurum, yang awalnya hanya teman curhat, sekarang sering ikut membantu menyiapkan menu berbuka puasa, bahkan sampai membangunkan kami untuk sahur, meski dia sering telat bangun juga. Hahaha. Malam ini, aku melihat Mbah Joyo tertawa lepas saat Aurum salah menyebut nama kue takjil tradisional. Suara tawa itu, kehangatan yang tercipta dari kebersamaan kami bertiga, aku, Aurum, dan Mbah Joyo berhasil mengisi kekosongan yang ada. Aku akhirnya mengerti maksud Aurum dan Mbah Joyo. Ramadan ini adalah tentang optimisme, tentang ikhlas, dan tentang menemukan bahwa keluarga itu tidak hanya tentang darah, tapi juga tentang hati yang saling menguatkan. Ini adalah Ramadan penuh berkah, yang mengajarkanku makna syukur sejati dalam menghadapi Mohon setiap maaf lahir kehilangan. dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.